atau kita kenal dengan unagi dalam bahasa Jepangnya, merupakan ikan dengan bentuk yang mirip dengan belut, namun memiliki sirip layaknya kuping. Ikan sidat merupakan ikan asli Indonesia bernama Latin Anguilla bicolor, sangat mirip dengan unagi yang ada di Jepang. Unagi merupakan makanan yang berkelas di Jepang dan harganya sangat mahal. Tahu kenapa? Karena populasi ikan sidat di Jepang semakin berkurang. Padahal warga Jepang sangat suka makan unagi alias sidat ini. Sampai-sampai ada perayaan hari ikan sidat atau Unagi Day, atau bahasa Jepangnya Doyo Ushinohi. Hai. Pada tanggal 21 Juli, warga Jepang merayakan hari unagi dengan makan olahan unagi yang enak. Olahan ikan sidat atau unagi yang paling terkenal adalah onagi donburi. Makanan ini masih pakai nasi kok. Pasti kamu suka. Masaknya juga gampang kok. Panggang unagi, jangan lupa oleskan sausnya ya, biar enak. Siapkan nasi hangat di dalam mangkuk. Letakkan unagi panggang di atas nasi. Oke, tinggal taburi wijen atau topping lain yang kalian suka. Tinggal makan deh. Tabemasyo alias selamat makan. Ayo ambil. Ya, bagus. Aku dapat banyak kok. Aku dapat banyak. Kita main. Juga. Wih, Badai dan teman-temannya lagi panen ikan sidat nih. Asik. Itu lagi itu. Kepalanya nongol. Ikan sidat adalah jenis ikan konsumsi yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Meskipun bentuknya seram seperti ular, tapi ikan ini termasuk ikan berkelas loh, karena dagingnya terkenal sangat lezat dan bergizi tinggi. Dari 400 jenis ikan sidat yang ada di seluruh dunia, ikan sidat Anguilla bicolor dari Indonesia ini termasuk jenis yang terbaik loh. Karena dagingnya mempunyai cita rasa yang khas dan sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ikan sidat umumnya baru bisa dipanen setelah beratnya mencapai 250 gram, yaitu saat dagingnya sudah cukup tebal dan enak dimakan. Untuk saat ini, harga ikan sidat segar berada di kisaran Rp250.000 per kilogramnya. Dan harga ini bisa naik berlipat-lipat jika sudah diolah. Mantap deh. Aduh, ikannya lagi pada puasa kali nih. Dari tadi dipancing nggak dapat. Hanya gimana nih? Dapat ikan sidatnya? Kong, belum nih Kong. Sudah mancing dari pagi, belum ada satupun yang nyangkut. Unyil, memangnya kamu pakai umpan apa? Pakai cacing sama udang Kong. Hanya, lali pada mancing tidak dapat. Mendingan Unyil bantuin Kong aja di pabrik. Kong mau buat sidat panggang. Wah, pasti enak tuh. Ayo deh Kong, asik. Di pabrik ini, ikan sidat hasil budidaya biasa diolah menjadi kabayaki atau sidat panggang khas Jepang. Yummy. Setelah ditimbang, masukkan ikan-ikan ini ke dalam bak penampungan untuk dibius memakai suhu dingin. Wah, ikan sidatnya sudah mulai keliengan tuh, kena es batu. Ikan sidat yang sudah pingsan ini selanjutnya disortir berdasarkan kualitas fisiknya. Hanya ikan sidat berkualitas saja yang boleh diolah, yaitu ikan yang secara fisik terlihat sehat dan tanpa cacat. Ikan yang lolos sortir kemudian dipilih untuk diambil dagingnya. Gak gampang loh membelah dan menyayat tubuh ikan sidat dengan hasil yang rapi. Daging file ikan sidat ini harus dicuci dulu untuk membersihkan dari darah yang masih tersisa. Selain itu juga harus dicek untuk memastikan bahwa tidak ada lagi tulang yang menempel pada daging. Selanjutnya, daging file ditimbang untuk mengetahui beratnya. Setelah itu disimpan lagi di bak penampungan agar dagingnya tetap fresh. Yang mana lagi nih ikannya? Banyak banget sih, sampai bingung milihnya.
Hanya mana ikan sidatnya, Onye? Hah? Sebentar, Kong. Masih milihin yang bagus nih. Aduh. Itu mesin panggang engkong sudah siap dari tadi. Hah? Kalau dibiarin terus, bisa bolos bahan bakalnya. Hah? Waduh, iya deh, Kong. Kalau gitu ikannya cukup yang ini aja deh. Hanya sudahlah. Ayo cepat angkut. Hah? Hanya bisa bangkrut usaha kalau begini caranya. Maaf ya, Kong. Widih, mesin panggangnya sudah canggih loh. Tinggal susun daging file di atas konveyor atau ban berjalan. Daging yang masih mentah ini akan dibawa masuk ke dalam mesin panggang secara otomatis. Mesin bersuhu panas hingga 90 derajat Celcius akan memanggang ikan sidatnya. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, daging file ikan sidat sudah langsung keluar dalam kondisi matang dan mengembang. Mantap kan? Belum selesai nih. Ikan sidat akan dipanggang lagi. Kali ini mesin panggangnya lebih panjang dan lebih panas. Daging ikan sidat memang banyak mengandung air. Apabila kandungan air ini tidak dikurangi, maka akan mudah busuk. Setelah melewati mesin panggang yang kedua ini, daging file kemudian dibawa ke mesin bumbu. Bumbu paling mantap untuk membuat sidat panggang kabayaki adalah bumbu tare, yaitu bumbu kecap ala Jepang yang dibuat dengan bahan rempah pilihan. Setiap selesai dibumbui, daging file harus segera dipanggang lagi agar bumbunya makin meresap. Aduh, aromanya bikin lapar mendadak. Selanjutnya, susun daging file panggang yang sudah dibumbui ini untuk didinginkan. Selain empuk dan lezat, daging ikan sidat banyak digemari karena rendah kolesterol dan sangat bergizi. Berdasarkan hasil penelitian, kandungan asam lemak omega 3 pada ikan sidat bahkan sampai 13 kali lebih banyak dari jenis ikan manapun. Wele, berarti ikan ini sangat cocok bila dikonsumsi anak-anak karena kandungan omega 3-nya bagus untuk perkembangan otak nih. Sidat panggang yang sudah dingin kemudian dikemas dalam kantong-kantong plastik ini. Biar rasanya makin mantap, tambahkan lagi bumbu tarenya. Selain dipasarkan untuk rumah makan dan supermarket di dalam negeri, sidat panggang yang dibuat di pabrik ini juga banyak diekspor sampai ke Jepang. Sudah sejak dulu, masyarakat Jepang dikenal sebagai pemakan ikan sidat terbesar di dunia. Dan mereka sangat menyukai daging ikan sidat dari Indonesia karena dianggap mempunyai cita rasa yang sama dengan daging ikan sidat Jepang. Setiap bulan Juli dan Agustus seperti sekarang ini, permintaan daging sidat panggang dari negeri Sakura sangat tinggi loh. Karena bertepatan dengan perayaan Doyo Ushinohi yang merupakan hari khusus untuk mengkonsumsi unagi atau ikan sidat. Salah satu manfaat air adalah sebagai habitat atau tempat tinggal makhluk hidup. Tidak hanya ikan yang hidup di dalam air, tapi juga makhluk hidup super kecil atau biasa disebut mikroorganisme. Salah satu mikroorganisme bersel satu itu adalah spirulina. Triliunan spirulina tinggal dan berkembang biak di kolam air tawar ini. Mau tahu lebih lanjut tentang spirulina? Let's go, ikutin Unyil. Kenalan dulu sama Mas Mahmud yang mengembangbiakan spirulina air tawar di Indonesia. Spirulina itu adalah mikroalga. Pembudidayaan dimulai dari tahap pembibitan. Bibit spirulina air laut perlu dikondisikan sampai bisa hidup di air tawar. Cek pH dan kandungan garam pada air. Nah, penasaran kan? Seperti apa sih bentuk sel spirulina itu? Karena super duper kecil, kita harus melihatnya dengan bantuan mikroskop. Bentuknya seperti kumparan spiral ya. Oh iya, spirulina ini berkembang biak dengan membelah diri loh, dan dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Setelah dikondisikan ke air tawar, bibit spirulina pun dipindahkan ke kolam-kolam ini. Pembudidayaan harus dilakukan di kolam-kolam air tawar yang dijaga kebersihannya. Perlu juga pemberian pupuk untuk nutrisi spirulina.
Roda berputar ini akan menyebar pupuk ke seluruh titik kolam, sehingga setiap spirulina mendapatkan nutrisi yang sama. Juga dapat memecah sel spirulina agar tidak menggumpal. Enyeng, Oga cari-cari dari tadi. Apaan sih, Bos? Kayak ada yang penting aja nih. Nyeng, nih, Bos Oga lagi bikin usaha MLM Spirulina Impor. Apaan nih, Bos? Spirulina. Kagak ngerti ya, Nyeng? Pak Oga, Pak Enyeng, maaf nih nyamber. Sekarang ada loh spirulina asli buatan Indonesia. Mending yang buatan luar negeri. Ayo deh, Unyil tunjukin, Pak. Oke, Den. Waduh, si Enyeng gimana sih? Malah ikut Unyil. Nyeng, Enyeng. Kita lihat tahap panennya dulu ya. Spirulina ini dapat kita panen setiap hari. Biasanya dilakukan pagi hari, berlangsung selama 2 jam. Air akan kita sedot menggunakan selang ini. Lalu keluarkan air dengan cara menyemprot. Air berisi spirulina akan jatuh ke media saring. Tuh, spirulinanya langsung tertahan deh. Wih, ijo royo-royo. Untuk membuat tepung spirulina, kita mulai dari tahap pemerasan spirulina. Masukkan ke mesin peras, tekan, dan air akan keluar deh. Sip. Sekarang kita cetak pasta spirulina menggunakan mesin extruder. Cetak memanjang seperti ini. Lanjut ke tahap pengeringan. Keringkan spirulina dalam oven selama 5 jam. Suhu oven maksimal 60 derajat Celcius. Wah, sudah kering nih spirulinanya. Nah, ini spirulina yang sudah kering, sudah di oven selama 5 jam. Nah, ini. Nah, ini nih Pak Enyeng, spirulina yang sudah kering. Oh, seperti ini. Baru lihat pertama kali sih, Den. Nanti bisa kita olah jadi bolu, Pak. Terus kita makan bolu spirulina ya. Oke, Den. Waduh, ngomongin makanan tuh. Dasar Enyeng. Mau makan enak, nggak bagi-bagi Oga. Ikutin lah. Salah satu olahan yang bisa kita buat dari tepung spirulina adalah bolu kukus. Kemon, langsung kita buat. Masukkan telur, gula pasir, dan bahan pengembang kue. Kocok dengan mixer sampai adonan mengembang. Kalau sudah mengembang, masukkan tepung terigu. Kocok kembali sampai adonan rata. Sekarang kita masukkan mentega cair sambil terus kocok adonan. Sip deh. Yuk, masukkan tepung spirulinanya. Secukupnya saja ya. Aduk-aduk lagi. Wih, adonan langsung berubah hijau. Kalau kita masukkan ke dalam makanan seperti ini, manfaat spirulina gak bakal rusak kok. Malah bolu kukus yang kita buat menjadi tambah sehat karena kaya akan multivitamin dan mineral. Terus, manfaat utama spirulina kan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, kalau kita sudah makan si hijau ini, kita jadi kebal terhadap berbagai macam penyakit. Hebat kan? Untuk hiasan, Manda mau tambahkan sukada di atas adonan. Tepung spirulinanya juga bisa loh kita tambahkan di atas adonan. Yaudah, sekarang kita panggang yuk. Wah, selesai menghiasnya. Waktunya kukus adonan bolu selama setengah jam. Tada! Bolu kukus spirulina siap kita santap deh. Enak dan juga bergizi tinggi. Mantap deh.